Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita saat ini masih bisa bertemu dan bertatap muka tentunya dalam pelajaran aswaja di kelas 4 ini. Alhamdulillah, di materi kali ini kita akan mempelajari tentang paham keislaman pertama kali berkembang di Indonesia, ya, bersama saya Pak Umar, ya. Oke, tentunya saya harapkan kalian semuanya mengikuti materi ini sampai habis agar kalian memahami apa yang saya sampaikan. Tentunya saya mengharapkan jika kalian belum paham, silakan ditanyakan di WA pribadi saya. Oke, langsung aja. Pada abad ke-9, ya, ini ada Daulah Abbasiyah mengirim mubalik yang bermadzhab Syafi'i, dan paham Ahlus Sunnah mulai berkembang di Indonesia. Kemudian, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini merupakan paham agama yang ada di Indonesia, ya, yaitu adalah paham yang mengikuti jalan hidup Rasulullah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, terlebih 4 sahabat Khulafaur Rasyidin, ya, yaitu adalah Abu Bakar, ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya adalah paham yang diajarkan. Paham yang diajarkan ini, ya, di dalam aswaja Ahlussunnah wal Jamaah ini ada 4 paham yang diajarkan. Yang pertama adalah akidah. Yang kedua adalah ibadah, muamalah, dan akhlak. Ya, akidah itu adalah keyakinan dasar, ya. Contoh kita sekarang meyakini bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar dan itu adalah agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibadah, perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah, ya. Perbuatan menyatakan bakti kepada Allah, yaitu dengan kita menjalankan perintahnya, menjalankan perintah ibadah yang diperintah oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Kemudian muamalah, ini adalah hubungan seseorang dengan orang lain. Ini hubungan kita ini harus baik kepada orang lain agar kita hubungan dengan manusia, hablum minan nas, ini juga baik. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah juga baik dengan kita selalu menjalankan perintahnya. Kemudian yang diajarkan yang nomor 4 adalah akhlak. Akhlak itu adalah budi pekerti, ya, budi pekerti, watak yang baik, budi pekerti yang baik, itu yang diajarkan dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dalam bidang akidah, ya, dalam bidang akidah ini mengikuti mazhab Abu Hasan al-Asy'ari dan al-Maturidi. Di dalam bidang ibadah dan muamalah ini mengikuti mazhab Imam Syafi'i, ya. Dan yang terakhir, bidang akhlak ini mengikuti mazhab Imam Ghazali dan imam yang ahli tasawuf yang lainnya. Oke.
Berikut adalah amaliyah keagamaan dan kebiasaan atau tradisi keagamaan yang diajarkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tentunya banyak sekali yang sudah kita lakukan setiap hari ataupun sudah kita ketahui, tapi belum tahu apakah yang kita lakukan ini sudah yang kita lakukan ini adalah berkat dari yang diajarkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa saja? Yang pertama adalah amaliyah keagamaan. Amaliyah keagamaan yang pertama adalah sholat Jumat dengan 2 kali azan. Kemudian sholat tarawih 20 rakaat dan sholat iddain. Apa itu? Itu adalah sholat 2 hari raya, baik sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha yang kita lakukan selama beberapa tahun ya, yang sudah kita laksanakan setiap 1 tahun sekali ya. Idul Fitri 1 kali, Idul Adha 1 kali ya. Kemudian kebiasaan atau tradisi keagamaan yang sudah atau sering kita lakukan. Yang pertama adalah tentang ziarah kubur, kemudian khotmil Quran ya, khotaman Al-Quran. Ada yang biasanya binador dengan melihat ya, dan juga bil ghaib, ada yang juga dengan istilahnya hafalan ya. Kemudian tibaan dan lain-lain. Ini adalah amaliyah keagamaan dan kebiasaan keagamaan yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, terima kasih. Materi untuk hari ini hanya menyimak saja ya, menyimak apa yang saya sampaikan, menyimak apa yang ada dalam materi video ini. Kalian ingat-ingat, kalian pahami, karena nanti pertemuan sebelumnya saya akan memberikan evaluasi atau pertanyaan kepada kalian semuanya ya. Tentunya tetap jaga kesehatan, jangan sampai melupakan kebersihan, karena kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya. Saya akhiri sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.